Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mandhumatul Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Mandhumah, nadham, bait syair terkait dengan wasiat dan adab dalam belajar, demikian pula mengajar, karya Al-Imam Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masih di bait 38 di malam hari ini. Kita akan membacanya dan beberapa bait setelahnya. Tentunya masih pembahasan keutamaan belajar ilmu syar'i yang membahas Quran dan sunnah. Kata beliau rahimahullah, wassalikuna tariqal ilmi yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami. Kata beliau, as-salikun, orang-orang yang menempuh tariqal ilmi, jalan untuk belajar ilmu, yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasam. Bari'un nasam, pencipta seluruh makhluk, akan membuat dia berjalan menuju surga. Yaslukuhum ilal jinani tariqan. Jadi bari'un nasam itu fa'il dari yasluku. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, mengadakan seluruh makhluk, seluruh manusia, akan memudahkan mereka jalan menuju surga. Kalau ini sangat terkenal sekali haditsnya, bahwa orang yang belajar keluar dari rumahnya, keluar dari negerinya, keluar dari tempat tinggalnya, menuju majelis ilmu, menuju tempat belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Banyak dari kita yang sudah hafal haditsnya karena sering didengar. Datang dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, juga datang dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu taala anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang perjalanan itu dia lakukan karena ingin mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Allah akan memudahkan untuknya jalan untuk masuk surga.
Kenapa bisa? Tentunya kita maklumi bersama, seorang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Maksudnya, kenapa seorang itu kalau dia belajar, maka akan dimudahkan ke surga. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang yang beriman. Karena la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Kecuali seorang yang beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga. Bima dengan sebab, baknya bak sababiyah disebutkan oleh ahli tafsir. Masuklah ke dalam surga kata Allah dengan sebab amalan kalian. Dan tidak mungkin kita mengetahui jalan keimanan dan jalan beramal kecuali kita berilmu. Itulah kenapa berilmu itu akan menjadi sebab kita mudah ke dalam untuk masuk ke dalam surga. Karena tidak mungkin kita beriman yang menjadi sebab pokok kita masuk ke dalam surga. Juga tidak mungkin kita beramal dengan amalan soleh kalau kita tidak punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu. Makanya ilmu adalah sebab kita beriman dan beramal. Dan beriman serta beramal adalah merupakan sebab kita masuk ke dalam surga. Ini yang disebutkan terkait dengan keutamaan orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar. Mudah baginya untuk melakukan amalan-amalan soleh yang akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata di bait 39 dan 40. Ini pernah kita sebutkan haditsnya karena sudah berlalu juga di pembahasan kita, tapi di sini beliau sebutkan secara khusus. Kata beliau, wasami'ul ilma wal wa'iya liyahfadah muaddiyan nasyiran iyahu fil umami faya nadaratahu idkana muttasifa bida'awati khairil khalqi kullihimi. Orang yang mendengarkan ilmu, kata beliau, dan menjaganya untuk menghafalnya, muaddiyan nasyiran iyah fil umam, kemudian dia menunaikan haknya ilmu dengan menyebarkan ilmu itu di tengah manusia, faya nadorotah, maka wahai bercahayanya dia, idkana muttasifan bida, betapa cahayanya dia nanti jika dia bersifat dengan sifat ini, yaitu mendengarkan ilmu, kemudian dia menghafalkannya. Setelah itu dia menyampaikan kepada orang lain dalam rangka menyebarkan ilmu. Dia akan mendapatkan cahaya dengan sebab hal tersebut. Bida'wati khairil khalqi kullihimi, dengan doanya makhluk terbaik dari seluruh manusia. Yaitu setiap orang yang mendengarkan ilmu, kemudian dia mampu memahaminya dan menghafalnya, setelah itu dia sampaikan kepada orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan cahaya untuknya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, bahkan disebutkan
Hadits ini adalah hadits yang mutawatir dari Nabi SAW, diriwayatkan dari banyak sahabat. Kata Nabi, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighah." Semoga Allah Subhanahu wa taala, ini yang mendoakannya Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar dari kami satu hadis, dari kami ya, bukan hadis yang tidak jelas. Hadisnya jelas dari Nabi SAW. Dia dengar, fahafidhah, kemudian dia hafal. Hatta yuballighah, sampai dia sampaikan hadis itu. Ini setiap orang yang seperti itu sifatnya akan mendapatkan doa Nabi SAW. Datang, belajar, dia dengar, kemudian dia hafal, ya. Setelah itu dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar, maka selalu mendapatkan doa ini. Doa dari Nabi SAW. Tapi syaratnya itu harus terpenuhi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, harus dia semangat untuk mendengarnya. Dia hadir di majelis ilmu, di tempat-tempat yang disampaikan kepadanya ilmu. Yang kedua, dia memahami apa yang dia dengar. Kemudian yang ketiga, dia menghafal apa yang dia telah dengar dan pahami. Setelah itu dia sampaikan kepada orang lain. Ini 4 syarat. Baru kita akan mendapatkan doa itu. Doa Nabi SAW. Naddarallahu imra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seorang yang datang mendengar, memahami, menghafal, dan menyampaikan. Ini keutamaan. Keutamanya besar, tapi syaratnya juga besar. Yang semua itu tentunya 4 ini tidak bisa kita dapatkan dengan badan yang santai. Tidak bisa kita dapatkan majelis ilmu kalau kita tidak bergerak dari tempat tinggal kita ke tempat majelis ilmu. Kemudian juga tidak mampu kita untuk memahami kalau kita tidak melihat langsung. Karena tidak sama orang yang mendengar sama orang yang melihat langsung yang dia dengar. Kenapa para sahabat lebih utama dan dijadikan syarat benarnya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah kalau sesuai dengan pemahaman mereka? Apa kira-kira bedanya kita dengan mereka? Kita sama-sama menghafal terkait dengan hadits. Iya. Kita sama-sama mungkin bisa memahami karena bahasa Arab sudah ada kaidahnya. Tapi kenapa Quran dan Sunnah itu akan benar pemahaman kita kalau kita pahami sesuai dengan pemahaman sahabat? Apa kira-kira? Rahasianya satu, mereka mempersaksikan Quran itu turun. Di mana turun? Nabi sedang apa itu diturunkan? Apa yang terjadi sehingga itu turun? Mereka juga menyaksikan hadits itu diucapkan oleh Nabi. Apa kejadiannya sehingga Nabi ucapkan? Nabi sedang apa menyampaikan hadits itu? Tidak sama orang yang melihat langsung dengan hanya sekedar mendengar. Dengan hanya sekedar mendengar. Itu berbeda. Itu berbeda. Ini semua ini kita hanya sekedar mau mendengar dan memahami apa yang kita dengar, itu tidak bisa didapatkan kalau kita bersantai-santai saja. Tidak bisa. Iya. Oleh karena itu,
sebagian daripada sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, la rohata lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin kecuali nanti di surga. Kecuali nanti di surga. Jadi kalau mau istirahat di surga, selama kita masih hidup di dunia ini, maka tidak ada istirahat. Imam Ahmad rahimahullah, ini Imam Ahmad. Berapa yang dia hafal hadis? Sangat banyak. Cukup menunjukkan banyaknya hafalannya itu, kita bisa buka musnad Imam Ahmad. Berjilid-jilid haditsnya. Berjilid-jilid bukunya. Beliau telah melakukan rihla, perjalanan untuk menuntut ilmu, mengelilingi banyak negeri. Bersamaan dengan itu beliau pernah ditanya oleh seorang. Karena beliau selalu bawa buku dan pulpen untuk mencatat ilmu. Beliau ditanya, ila mata? Sampai kapan kamu seperti itu? Iya, keadaanmu begitu terus. Sampai kapan? Beliau menjawab, minal mahbaro ilal makbaro. Ini dari bayi sampai meninggal, sampai ke kuburan. Itulah kita saatnya beristirahat. Sampai kita meninggal. Ini semangatnya orang terdahulu. Lihat Imam Al-Bukhari pernah dinukil oleh sebagian temannya dalam belajar. Imam Al-Bukhari, kita tahu bersamalah bagaimana beliau punya hafalan yang kuat. Ya, dan kita belum menjadi rujukan disepakati oleh kaum muslimin untuk diterima. Paling sahih setelah Al-Quran. Tapi itu tidak datang begitu saja. Disebutkan oleh sebagian temannya waktu belajar, bahwa pernah mereka kehilangan Imam Al-Bukhari di majelis. Pernah mereka kehilangan Imam Al-Bukhari di majelis. As-sama, majelis mendengarkan hadits. Maka teman-temannya ini memutuskan untuk pergi mendatangi tempat tinggalnya. Karena waktu itu Imam Al-Bukhari rahimahullah belum meninggalkan Basra untuk pergi haji atau umroh. Setelah itu tidak kembali lagi ke kampungnya. Dia mengelilingi, disebutkan lebih dari 1000 guru. Dia kelilingi. Tidak pulang ke kampungnya. Dan tentunya tidak semudah yang kita sekarang ini. Ya, kita sekarang ini susah sedikit, tinggal kita telepon, WA, bahkan diantara kita ada yang sekedar tanya kabar ke orang tuanya, gimana kabar Tama, selesai. Oh iya, tunggu saya transferkan. Dulu tidak seperti itu. Jadi belum pernah dirasakan kehilangannya di majelis. Akhirnya teman-temannya mengunjunginya di tempat tinggalnya. Ternyata dia dalam keadaan telanjang. Tidak punya pakaian, makanya tidak keluar. Kenapa bisa? Sudah dia jual semua untuk belajar. Habis uangnya. Habis juga yang dia punya. Dia jual semua. Maka teman-temannya mengumpulkan beberapa dinar dan dia bisa beli pakaian dan keluar lagi belajar. Ini Imam Bukhari, pengorbanannya seperti itu. Maka jangan heran sampai sekarang kita masih sebutkan. Karena perjuangan. Karena ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan kita bersantai-santai. Iya. Bersantai-santai. Ini berbeda dengan kadang sebagian kita. Sekarang ini kadang kita dengar orang bilang, itu yang datang belajar itu ikhwah baru. Kalau ikhwah senior,
Apakah dia lebih senior daripada Imam Ahmad? Orang yang sudah berpuluh tahun dia pakai dirinya, dia wakafkan kepada ilmu. Tentunya sangat jauh. Tapi begitulah syaitan mempermainkan seseorang dari ilmu. Dari ilmu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini keutamaan. Tidak bisa kita dapatkan dengan badan yang santai. Apalagi syarat berikutnya menghafalnya. Ini butuh waktu. Butuh sering melihat kepada kitab. Menghafalnya. Seorang mampu dia dengar hadis, mampu dia dengar ayat. Dan mampu dia pahami maknanya. Tapi untuk menghafal ini tambahan. Tambahan perjuangan. Karena untuk menghafal ilmu tidak cukup sekali dibaca, sekali dihafal, sudah tidak akan hilang lagi. Tidak. Imam Al-Bukhari sendiri yang punya hafalan yang sangat kuat, bahkan itu diketahui dan diakui oleh kawan dan lawan beliau. Bahkan pernah beliau masuk di suatu daerah yang bernama Basra. Orang-orang ingin mengujinya dan dia balik 10 hadis, dia balik antara sanad dan matannya. Dia kembalikan semua kepada tempatnya. Itu kuatnya hafalannya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau jelaskan, pernah beliau ditanya. Iya, oleh salah seorang dari muridnya. Beliau ditanya, madawaun nisyan. Apa obatnya kalau kita lupa? Supaya kita tidak lupa. Apa obatnya? Iya. Apa yang bisa kita makan atau minum atau yang kita lakukan? Supaya tidak lupa yang dihafal. Jawaban beliau satu saja, pendek saja. Ya. Kata beliau kathratun nadhar fil kitab. Sering melihat kepada buku. Itu obatnya. Kadang sebagian kita satu kali lihat, satu kali hafal, kita tinggalkan. Bukan begitu. Ilmu itu butuh sering dilihat. Baru kita akan hafal. Butuh sering dilihat. Baru kita hafal. Tidak cukup nanti datang ujian baru dilihat. Tapi harus sering dilihat. Antum lihat gunung. Kalau orang pernah tinggal di kampung yang gunung. Ya. Gunung itu dia akan berbekas kalau sering dilalui. Sering diinjak. Apakah itu orang atau hewan? Apakah itu orang atau hewan? Kalau tidak pernah diinjak, maka tidak akan ada bekasnya. Atau kalau hanya sekali diinjak, maka tidak akan berbekas. Tapi kalau kita sering menginjaknya, maka gunung itu akan berbekas. Ini gunung. Benda mati keras. Ya tentunya juga demikian pula kita. Hati kita, tempat kita untuk menghafal dan menyimpan ini ilmu akan tertancap kuat itu kalau kita sering mengulangnya. Ini butuh perjuangan. Setelah itu syarat keempat untuk mendapatkan doa ini adalah kita sampaikan sebagaimana yang kita dengar. Ini lagi tentunya butuh pengorbanan yang lebih daripada semua sebelumnya. Karena untuk menyampaikan ilmu lebih daripada sekedar mendengar, memahami, dan menghafal. Semua orang bisa menghafal. Bahkan tinggal dia sering mengulanginya. Tapi kadang tidak mampu untuk menyampaikannya kepada orang lain. Bisa disampaikan kadang juga, tapi kita tidak bersabar. Di atas jalan dalam menyampaikan ilmu. Memberikan manfaat kepada yang lain. Memberikan manfaat kepada yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kapan kita mampu
menghadirkan 4 itu, maka kita akan mendapatkan doa tadi. Kita ke majelis ilmu, pahami apa yang disebutkan di majelis ilmu. Setelah itu kita hafal apa yang disampaikan dan apa yang kita pahami. Kemudian setelah itu kita sampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Ini yang beliau sebutkan di bait 39 dan 40. Kemudian di 41. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, kafaka fi fadli ahlil ilmi an rufi'u min ajlihi darajatin fauqa ghairihimi. Ini juga kita sering sebutkan. Iya. Kata beliau, kafak, cukup bagimu. Walaupun sudah banyak sekali kita sebutkan keutamaan orang yang berilmu dan belajar ilmu. Tapi beliau katakan kafak, cukup bagimu. Fi fadli ahlil ilm, dalam menunjukkan keutamaan orang yang punya ilmu. An rufi'u min ajlihi, ketika mereka diangkat karenanya, darajat fauqa ghairihim, beberapa derajat di atas selain mereka. Di atas selain yang berilmu. Ini tentunya berdasarkan hadis, demikian pula berdasarkan bahkan Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Artinya tidak sama orang yang beriman tapi tidak berilmu dengan orang yang beriman yang punya ilmu. Sama-sama punya kebaikan. Kalau seorang beriman itu sudah bagus. Sudah keluar dari golongan yang merugi. Tapi kalau beriman dan punya ilmu, itu lebih tinggi kedudukan. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah terkait dengan makna ayat ini, yakni alal ladzina amanu walam yu'tul ilmah, yaitu orang-orang yang beriman akan diangkat melebihi orang yang beriman yang tidak diberikan ilmu. Iya, ini yang beliau katakan. Dan kita juga telah sering sampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan masalah ini. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekelompok orang dengan sebab kitab ini dan merendahkan yang lain. Dan merendahkan yang lain. Iya. Ini jelas pernyataan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa ada di sana orang yang diangkat oleh Allah. Dan ada yang direndahkan oleh Allah. Dan yang diangkat adalah yang paham Quran. Yang punya ilmu. Sementara yang direndahkan orang yang tidak paham Quran. Yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak paham Quran dan tidak memiliki ilmu. Kita tentunya sangat ingin untuk ditinggikan derajatnya. Dalam perkara dunia saja, kita ingin lebih dari yang lain. Itu sudah sifat manusia. Perkara dunia, ingin lebih dari yang lain. Maka bagaimana kalau perkara akhirat? Yang memang ada anjurannya untuk berlomba-lomba. Kalau perkara dunia tidak boleh kita berlomba-lomba di dalamnya. Tidak boleh. Bahkan Nabi SAW mengajak kita untuk menilai balik.
Kalau kita melihat orang yang memiliki dunia, kita dilarang melihat yang di atas. Kita disuruh untuk melihat yang di bawah. Itu kalau dunia. Itu kalau dunia. Tapi kalau masalah akhirat, kita disuruh melebihi yang lain. Allah Subhanahu wa taala misalnya katakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Ya berilmu, belajar, mengajar, itu kebaikan. Dan kita disuruh berlomba. Iya, kita disuruh berlomba. Oleh Nabi sallallahu alaihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan. Kita disuruh berlomba, bersegera. Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali fitanan. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan sebelum datangnya cobaan dan ujian. Iya. Sebelum datang cobaan dan ujian, disuruh bersegera. Disuruh bersegera. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini ilmu. Masalah kebaikan. Yang kebaikannya dunia akhirat. Di dunia ini kita akan ditinggikan kalau kita punya ilmu. Lebih-lebih lagi di akhirat. Lebih-lebih lagi di akhirat. Ini yang harusnya kita selalu menjadikan sebagai hal yang mendorong kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Untuk lebih semangat lagi di dalam belajar. Kemudian beliau berkata di bait berikutnya, di bait 42, beliau menyampaikan kepada kita dan menarik kembali kita ke masa dahulu. Kalau kita tidak bisa melihat orang sekarang, kita lihat ke belakang. Beliau berkata, wa kana fadlu abina fil qadimi alal amlaki bil ilmi min ta'limi rabbihimi. Kata beliau adalah dahulu keutamaan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam. Keutamaan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam di atas seluruh para malaikat. Itu adalah bil ilmi. Dengan ilmu min ta'limi rabbihim. Dari pengajaran yang diajarkan oleh Rabb mereka. Iya kan? Kita maklumi bersama apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagai penghuni bumi nantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Sujud pemuliaan, bukan sujud penghambaan. Karena kalau sujud penghambaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan keutamaannya adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada para malaikat itu tadi segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jelaskan kepada saya nama-nama dari semua ini kalau memang kalian jujur. Kata malaikat, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, maha suci engkau. Tidak ada ilmu bagi kami. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami.
Jadi ilmu itu adalah ini juga menyadarkan kita. Ilmu itu pemberian Allah. Iya, ini keutamaan lain. Ketika kita dipilih untuk memikul yang namanya ilmu. Kata para malaikat, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang Allah nampakkan keutamaan Adam kepada mereka. Qala ya Adam. Di sini Allah berkata, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Kabarkan kepada mereka nama-namanya itu. Maka falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam menyampaikan kepada para malaikat nama-namanya tadi tentang ilmu yang Allah sudah ajarkan kepadanya dan dia sampaikan kepada malaikat, disitulah nampak keutamaan Adam atas mereka. Allah katakan kepada para malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun. Allah berkata kepada malaikat, bukankah saya telah katakan kepada kalian, saya adalah yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan yang di bumi, dan saya lebih mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi nampak keutamaan Adam dengan mengetahui nama-nama tadi, sementara malaikat tidak mengetahui. Sementara malaikat tidak mengetahui. Ini contoh. Kemudian contoh lagi, ini manusia yang pertama. Kemudian setelah itu beliau katakan lagi di bait 43, kadzaka Yusuf lam tadhhar fadilatuhu fil alamin bi ghairil ilmi wal hikami. Kata beliau demikian pula Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau anaknya Nabi Yakub, ya, keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dari jalur Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagaimana yang kita maklumi memiliki 2 orang anak, yaitu Ishak dan Ismail. Ismail itu kakak, kemudian Ishak itu adik dari Nabi Ismail, tapi beda jalur. Beda dari jalur. Kalau Ishak anak dari Sarah, kemudian Ismail anak dari Hajar. Anak dari Hajar. Ishak memiliki 1 orang anak juga, yaitu Yakub. Yakublah yang memiliki banyak anak, yaitu 12. Memiliki banyak anak. 12 atau berapa anaknya? Berapa anaknya Yakub? 12. Iya, ia menjadi Bani Israel. Bani Israel, Israel namanya Yakub. Namanya Yakub. Bani Israel. Di antara anaknya adalah Yusuf. Dia lebih diunggulkan daripada saudaranya yang lain. Kenapa kira-kira? Pertanyaannya? Yakub punya banyak anak. Kan tadi sudah kita bilang. Punya banyak anak. Tapi dari semua anak ini, yang utama adalah Yusuf. Bersamaan dengan itu dia yang muda. Yang usianya muda dibandingkan dengan yang lain. Iya. Tapi dia yang paling utama. Belum berkata, kadzaka Yusuf lam tadhhar fadilatuh. Demikian pula Nabi Yusuf tidak nampak keutamaannya. Lil alamin, untuk alam semesta. Bi ghairil ilmi wal hikami, tanpa ilmu yang dia miliki dan tanpa hikmah yang dia miliki. Dia punya ilmu ta'wil mimpi. Iya. Itu sudah disebutkan. Dan dia juga punya ilmu kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sebagaimana yang dimuliakan dengan ilmu tersebut sebelumnya orang tuanya.
dari Yakub, Ishak, Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Nampak keutamaannya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka. Ini yang disebutkan. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Rabbmu memilihmu. Rabbmu memilihmu dan mengajarkan kepadamu takwil mimpi. Mengajarkan kepadamu takwil mimpi yang orang mimpikan. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surat yang sama, itu tadi di ayat yang ke-6, di surat yang sama juga diingatkan keutamaan Yusuf alaihissalatu wassalam. Walamma, yaitu di ayat 22. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Tatkala dia sampai ke usia balik, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Iya. Ada 2 bait lagi. Kita baca ya. Ini terkait dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi sudah Adam, kemudian Nabi Yusuf, setelah itu beliau contohkan terkait dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam di bait 44 dan 45. Kata beliau, wa mattiba'u kalimillahi lil khadiril ma'rufi illa li'ilmin anhumum bahimi ma'fadlihi birisalatil ilahilah wa mau'idin wa sama'in minhu lil kalimi. Ini nampak sekali keutamaan ilmu itu. Kata beliau, wa mattiba'u kalimillah lil qadir. Tidaklah orang yang Allah berbicara langsung kepadanya mengikuti Al-Qadir yang terkenal, yaitu Nabi Musa, yang beliau adalah, sudah kita maklumi bersama, ulul azmi minar rusul, disebutkan di dalam Al-Quran, digandengkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Nuh, Rasul yang pertama, Nabi Isa, dan Ibrahim. Utamanya bagaimana? Dia termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Sementara Al-Qadir itu diperselisihkan, dia nabi atau orang soleh. Itu Al-Qadir. Diperselisihkan, nabi atau orang soleh. Tapi kita lihat keutamaan ilmu. Beliau katakan, tidaklah kalimullah Nabi Musa mengikuti Khadir kecuali karena ilmu yang samar dari Nabi Musa. Dia tidak tahu. Ma'fadlihi birisalat al-ilah. Bersamaan dengan keutamaan yang Nabi Musa miliki, dia dipilih menjadi Rasul Allah. Sementara Khidir, itu tadi, masih diperselisihkan apakah Nabi atau orang soleh seperti Luqman. Kalau Luqman kan disepakati dia adalah orang soleh. Iya, Nabi Musa yang diutamakan dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'idin. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya hari yang dia bertemu dengan Allah. Langsung menerima Taurat kepada Allah langsung. Wasama'in, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya langsung mendengar darinya. Lil kalim, untuk pembicaraan Allah. Bersamaan dengan itu
dia mengikuti seorang yang bernama Khidir. Iya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan Khidir. Kenapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai mengikutinya? Diceritakan kisah sejarah, kita sering baca di surah Al-Kahfi, di mana perjalanan Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama pelayannya untuk mencari seorang lelaki yang bernama Khidir. Setelah itu kata Allah, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma. Itu yang disebutkan. Setelah perjalanan yang panjang, sampai Nabi Musa berkata, laqad lakina fi safarina hada nasaba. Kami telah mendapatkan dalam perjalanan kita ini keletihan. Iya, ini Nabi Allah melakukan rihlah, perjalanan belajar. Kemudian dia mendapati seorang hamba dari hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Yang kami telah beri dia rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa mengikutinya. Tatkala Nabi Musa menjumpainya, mendapati seorang yang bernama Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Ini Nabi Musa berkata kepada Khidir. Dia berkata, boleh enggak saya mengikutimu? Agar engkau mengajarkan kepada saya apa yang telah diajarkan kepada kamu berupa petunjuk. Ini permintaan dari Nabi Musa kepadanya. Iya, kepadanya. Setelah itu terjadi kesepakatan antara keduanya. Dan Khidir memberikan syarat dalam belajar kepadanya. Beberapa syarat. Dan terjadilah apa yang terjadi dalam kisah itu. Yang jelas di sini pada intinya yang kita bahas sekarang. Bagaimana Nabi Musa dengan keutamaan yang sangat besar dan banyak. Iya. Datang belajar kepada lelaki soleh. Atau di atas pendapat yang mengatakan beliau adalah Nabi. Kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang dia miliki. Inilah keutamaan ilmu. Nanti di pertemuan akan datang kita lanjut lagi di bait-bait yang berikutnya yang belum sebutkan tentang keutamaan ilmu. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita selesaikan keutamaan ilmu itu yang belum sebutkan di sini mulai dari bait 46 sampai 60. Mudah-mudahan bisa kita ambil sekali lagi supaya satu kali pertemuan saja supaya setelahnya kita masuk di pembahasan berikutnya yang belum sebutkan insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.